Macam yang kedua, termasuk makna tasybih adalah menyerupakan makhluk dengan pencipta. Dan ini banyak pada umat. Sebab kebanyakan orang yang mengaku beragama Islam menjadikan makhluk seperti Allah. Mereka berdoa kepadanya, meminta kepadanya, menghinakan diri kepadanya dalam perkara-perkara yang genting, perkara-perkara yang penting dari perkara-perkara yang mereka minta darinya. Mereka membuat untuknya amalan-amalan yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Ini tidak boleh dipersembahkan untuk makhluk. Ini adalah perkara menyamakan makhluk dengan Khalik. Ini adalah perbuatan syirik terkait ibadah. Dan ini adalah perkara yang banyak dilakukan oleh orang musyrik-musyrik terdahulu. Perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. Ahli hadis tidak meyakini penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, semoga Allah merahmatinya, berkata, qultu, saya katakan, wabillahi taufiq, hanya Allah yang memberikan taufik. Inna ashabal hadithi hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Sesungguhnya ahli hadis, mudah-mudahan Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati siapa di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, yaitu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yubayyinu lana al-muallif rahimahullahu madhhab ahli al-hadithi alladhina wasafahum bi annahumul mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Penulis menjelaskan kepada kita keyakinan ahli hadis yang penulis mensifati mereka bahwa mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Falaysa kullu man intama ila al-hadithi yakunu ala aqidatihim, karena tidak semua yang menisbatkan dirinya kepada hadis sekeyakinan dengan keyakinan ahli hadis. Wa innama huwa yadhkuru naw'an khassan, tidak lain penulis hanya menyebutkan jenis yang khusus. Mutamassikuna bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi alaihi wassalatu wassalam fi aqaidihim wa manahijihim wa ibadatihim wa talaqqihim wa istidlalihim ridwanullahi alaihim. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait akidah mereka, manhaj mereka, ibadah mereka, cara belajar mereka, dan berdalil mereka. Haula'i hum ahlul hadith. Mereka adalah ahli hadith. Wa humut ta'ifatul mansurah. Mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah. Alladzina atarafa lahum ulama'ul ummati bi'annahum humut ta'ifatul mansurah. Mereka ini adalah ahli hadis. Mereka adalah kelompok yang ditolong
Mereka yang diakui oleh para ulama umat bahwa mereka adalah hanya kelompok yang dimenangkan. Yubayyinu lana madhhab haula, menulis menjelaskan kepada kita keyakinan mereka ini. Wa huwa yuhibbuhum wa yujilluhum wa yahtarimuhum. Dia mencintai mereka, memuliakan mereka dan menghormati mereka. Penulis mencintai mereka, menghormati mereka dan memuliakan mereka. Faqala, maka penulis mengatakan, hafizallahu ahya'ahum, mudah-mudahan Allah menjaga mereka yang masih hidup. Li'annahu kana fi asrihi ulama'ul hadithil mutamassikuna bil kitabi wa sunnati kathirun. Karena pada masanya para ulama hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah banyak. Wa rahima amwatahum, mudah-mudahan Allah merahmati yang meninggal di antara mereka. Ahlul hadits alladhina hadha sya'nuhum yad'una lahum biqaulihi hafizallahu ahya'ahum. Ahli hadis yang mana ini adalah keberadaan mereka mendoakan kebaikan untuk mereka dengan penulis mendoakan kebaikan untuk mereka dengan kata-katanya hafizallahu ahya'ahum, mudah-mudahan Allah menjaga mereka yang masih hidup, yakni yaitu sabbatahum ala dinihim wa hafizahum min al-inhirafi wa hafizahum min kulli alwani syarri wal fitan, yaitu mudah-mudahan Allah mengokohkan mereka di atas agama mereka, menjaga mereka dari penyimpangan dan menjaga mereka dari semua berbagai macam keburukan dan fitnah-fitnah. Wa rahima amwatahum, mudah-mudahan Allah merahmati siapa di antara mereka yang telah meninggal dunia. Ma hiya aqidatuhum, apakah keyakinan mereka? Qala, penulis Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, mereka mempersaksikan keesaan untuk Allah Ta'ala. Li'annahu huwal wahidu fi rububiyyatihi la syarika lahu, karena hanya Allah yang Maha Esa terkait rububiyahnya, tidak ada sekutu sama sekali baginya. Wahidun fi dzatihi la syabiha lahu, Maha satu terkait zatnya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, tidak ada seorang pun yang sama dengannya. Wahidun fi sifatihi kadzalika la syabiha lahu wa la syarika lahu subhanahu wa ta'ala, Maha satu terkait sifat-sifatnya, demikian juga tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Allah tidak memiliki satu sekutu pun. Wahidun fi annahu wahdahul mustahiqu lil ibadah, Maha satu terkait bahwasanya hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Wal ibadatu hiya tadallulu wal khudu'u wal mahabbatu wal raja'u wat tawakkulu wa sairu asnafi ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Ibadah adalah menghinakan diri, tunduk, mencintai, berharap, bertawakal dan semua jenis perkara yang dijadikan sebagai perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad 'arrafaha Ibnu Taimiyah bi anna al-ibadata ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah betul-betul diartikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin. Fahum yu'minuna biwahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala. Ahli hadis mengimani keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuwahidunahu fir rububiyyati bi'annahu al-khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbiru li syu'uni hadzal kauni ila akhir sifatir rububiyyah. Sehingga ahli hadis mengesahkan Allah terkait rububiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan,
Dan hanya Allah yang mengatur semua perkara alam semesta ini sampai semuanya dari sifat-sifat rububiyah Allah. Wa yuwahhidunahu fi sifatihi. Ahli hadis mengesahkan Allah terkait sifat-sifatnya. Fala syarika lahu fi ayyi sifatin min sifatihi. Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada sekutu bagi Allah terkait sifat apa saja dari sifat-sifat Allah. Wala syabiha lahu fi dzalika wala nidda lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah terkait hal itu. Tidak ada satu tandingan pun untuk Allah dalam hal itu. Wa annahu wahidun fi af'alihi la yusyarikuhu ahadun fi af'alihi. Bahwasanya Allah Maha Satu terkait perbuatan-perbuatannya, tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah terkait perbuatan-perbuatannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji hanya untuk Allah, yang mana Allah tidak memiliki anak, yang mana Allah tidak memiliki satu sekutu pun terkait penguasaan. Tidak ada satu pelindung pun untuk Allah karena kehinaan. Dan betul-betul agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Isra ayat 111. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Satu. Allahus Samad. Allah Maha dituju untuk menunaikan semua hajat. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Hanya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha memberi rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Dzariyat ayat 58. Istanadu ila hadhil ayati wa amthaliha fi tauhidillahi tabaraka wa ta'ala وإثبات ربوبيته على الوجه اللائق به وإثبات وحدانيته وصفاته على الوجه اللائق به لا شريك له في كل ذلك ولا شبيه ولا ند له ولا نصير ولا ظهير. Mereka berdalil dengan ayat-ayat ini dan yang serupa dengannya untuk menguatkan tauhid terhadap Allah Azza wa Jalla dan penetapan rububiyahnya sesuai dengan yang cocok dengan Allah, dan untuk menguatkan penetapan keesaan Allah, keesaan Allah terkait sifatnya sesuai dengan yang cocok dengannya. Tidak ada sekutu baginya pada semuanya hal itu. Tidak ada yang sama, yang serupa, tidak ada tandingan untuk Allah sama sekali, tidak ada penolong untuk Allah sama sekali, tidak ada pendukung untuk Allah sama sekali. Fata'ala Allahu amma yaqulul munharifuna wal mulhiduna fi ayyi naw'in min anwa'il wahdaniyyati wahdaniyatir rububiyyati wa wahdaniyatil uluhiyyati wa wahdaniyatil asma'i was sifat. Maha tinggi Allah dari perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dan yang dilakukan oleh para ateis yang tidak percaya kepada Tuhan terkait macam apa saja dari macam-macam keesaan Allah, keesaan pada rububiyahnya, keesaan pada uluhiyahnya, dan keesaan pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Qal al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, walir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama birrisalati wan nubuwah. Para ahli hadis mempersaksikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyun
wa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Wan nubuwwatu ashmalu min ar-risalati min haitsul ashkhas. Kenabian lebih umum daripada kerasulan dari apabila ditinjau dari diri-diri. Fal anbiya'u kuthurun war rusulu minhum wa naw'un minhum. Para nabi banyak, rasul termasuk mereka dan jenis dari mereka. Walakinnahum yamtazuna alaihim biannahum kullifu bitablighil wahyi alladhi awhahu Allah ila man khalafa min a'da'illahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga para nabi banyak, para rasul termasuk mereka dan jenis dari mereka. Walakinnahum yamtazuna alaihim biannahum kullifu bitablighil wahyi alladhi awhahu Allah ila man khalafa min a'da'illahi tabaraka wa ta'ala. Tetapi mereka memiliki keistimewaan. Ya, para rasul memiliki keistimewaan dibanding para nabi, bahwa mereka dibebani untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya kepada orang yang menentang dari musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali aku, kecuali Allah, maka beribadahlah hanya kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Fal anbiya'u yunbi'uhumullahu war rusulu kadzalika yunbi'uhumullahu lakin yamtazuna biannahum yursiluhum ila a'da'ihil mukhalifina fayuballighunahum ma ursilu bih. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam fil ghalibi yattabi'una syari'ata man qablahum wa ya'maluna biha wa yuballighunaha wa ya'muruna biha man yu'minuna biha wa yattabi'unahum. Sehingga para nabi mereka termasuk orang yang diberi berita oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana para rasul juga diberi berita oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi para rasul lebih memiliki keistimewaan dibandingkan para nabi, bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk musuh-musuhnya yang menentang, sehingga para rasul menyampaikan kepada mereka perkara yang Allah mengutus mereka dengannya. Kebanyakan para nabi alaihimus salatu wassalam mengikuti syariat nabi yang sebelumnya, rasul yang sebelumnya, dan mengamalkannya serta menyampaikannya, memerintahkannya kepada orang yang mengimaninya dan untuk mengikuti mereka. ولا يكلفون بتبليغ أعداء الله المخالفين لما جاء به الرسل. Mereka tidak diberi beban untuk menyampaikan kepada musuh-musuh Allah yang menentang apa yang dibawa oleh para rasul. وهناك تفريقات بين الرسول والنبي منها قولهم المشهور. Ada perbedaan-perbedaan antara rasul dan nabi. Dengan nabi di antaranya perkataan mereka yang terkenal, ar-rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Rasul adalah yang diberi wahyu, yang syariat diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wan nabiyyu man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Nabi adalah orang yang syariat diwahyukan kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa hadza laisa bisahih. Ini tidak benar. Fa innal anbiya'a yuballighuna fil jumlah. Karena para nabi secara keseluruhan menyampaikan. Lakin lam yukallafu bida'watil kuffar. Tetapi mereka tidak diberi beban untuk mendakwai orang-orang kafir. Wa innama yuballighuna atba'a syari'atin muayyanah. Mereka hanya menyampaikan kepada para pengikut syariat tertentu. Mithli Bani Israel, seperti Bani Israel. Kathura fihimul anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Para nabi banyak di tengah-tengah mereka. Lakin ma kanu yursaluna ila ghairi Bani Israel.
tetapi nabi-nabi itu tidak diutus kepada selain Bani Israel, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur, sesungguhnya kami menurunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan cahaya, yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, para nabi berhukum dengannya untuk orang-orang yang masuk Islam, untuk orang-orang Yahudi, yaitu untuk orang-orang Yahudi. Al-Maidah ayat 44. Wa hadhihi faidatun min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa hiya fi Kitabin Nubuwat. Ini adalah faedah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan itu ada pada kitab An-Nubuwat. Wa fiha tawassu'un lakin hadha khulasatu kalamih. Padanya terdapat pembahasan yang panjang lebar, tetapi ini kesimpulan perkataannya. Haitsu yaqulu rahimahullah, di mana Syekhul Islam rahimahullah berkata, an-nabiyyu huwa alladhi yunbi'uhu Allah wa huwa yunbi'u bima anba'ahu Allah bih. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dan dia menyampaikan berita yang disampaikan Allah kepadanya. Fa in ursila ila man khalafa amara Allah liyuballighahu risalatan min Allah ilaihi fa huwa rasul. Apabila dia diutus kepada orang yang menentang perintah Allah agar menyampaikannya sebagai risalah dari Allah kepadanya, maka ia rasul. Wa amma in idza kana innama ya'malu bisyari'ati qablahu wa lam yursal ila ahadin yuballighuhu 'anillahi risalatan fa huwa nabiyyun wa laysa birasul. Apabila dia hanya menyampaikan syariat Rasul sebelumnya dan tidak diutus kepada seorang pun yang dia menyampaikan kepadanya dari Allah risalah, maka dia Nabi bukan Rasul. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.